Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Ramadhani dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde yang berarti dawai, senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata memiliki notochord atau chorda dorsalis memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Animalia ini memiliki ciri-ciri multiseluler, heterotrof, dan eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Animalia dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu invertebrata yang meliputi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata, dan vertebrata meliputi satu filum, yaitu chordata. Pembagian hewan ke dalam filum-filum tersebut berdasarkan jumlah lapisan jaringan embriotalnya, rongga tubuh atau selom, habitat, anggota gerak, sirip, sayap, kaki, dan tangan, kelengkapan organ, pencernaan, respirasi, ekskresi, reproduksi, saraf. Ada tidaknya ruas tulang belakang. Chordata adalah filum hewan yang dapat dengan mudah kita kenali dengan melihat ciri-cirinya. Biasanya pada hewan chordata memiliki 4 ciri utama yang muncul selama perkembangan embrionik. Mempunyai notochord, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh. Pada tahap embrionik, semua chordata, dan pada tahap dewasa dari beberapa spesies chordata memiliki notochord. Tali saraf dorsal, nerve cord, adalah tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Pada chordata terletak dorsal ke notochord. Sebaliknya, filum hewan lainnya dicirikan oleh tali saraf yang terletak di bagian ventral atau lateral. Celah faring merupakan celah atau bukaan di faring, daerah tepat di belakang mulut yang meluas ke lingkungan luar. Pada organisme yang tumbuh di habitat perairan, celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. Pada beberapa invertebrata chordata, celah faring digunakan sebagai filter makanan dari air yang masuk ke mulut. Sementara pada ikan vertebrata, celah ini dimodifikasi atau berkembang menjadi celah insang. Embrio manusia juga memiliki insang, namun menghilang sebelum kita dilahirkan, dan jaringan berkembang menjadi struktur lain di kepala serta leher. Ekor post-anal merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor mengandung komponen kerangka dan otot sehingga membantu mendorong pergerakan hewan air seperti ikan. Pada hewan vertebrata juga digunakan untuk memberikan keseimbangan, menarik pasangan, dan memberikan persinyalan saat bahaya sudah dekat. Ekor post-anal juga menyusut pada manusia dan kera. Hewan-hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Mereka umumnya adalah hewan yang makan dengan menyaring partikel makanan. Organ yang berfungsi untuk menyaring makanan tersebut adalah lekukan bersilia yang terletak pada faring, disebut endostyle. Berkembang biak secara seksual dengan fertilasi eksternal, sperma dan telur dilepaskan ke air di mana pembuahan akan berlangsung, sedangkan tunicata mayoritas adalah hermafrodit dan perkembang biakan dapat terjadi secara seksual atau aseksual. Filum chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu Cephalochordata, Urochordata, dan Vertebrata. Urochordata dan Cephalochordata digolongkan ke dalam kelompok chordata tidak bertengkorak atau disebut Arcania. Prochordata. 3 subfilum pada filum chordata antara lain Cephalochordata atau lancelet. Lancelet memiliki bentuk menyerupai ikan, namun tidak memiliki sirip, transparan, memanjang seperti pisau, dan ukuran tubuhnya lebih kecil. Karena tubuhnya seperti pisau, maka hewan ini dinamakan lancelet. Lancelet hidup dengan mengubur tubuhnya di dalam pasir di dasar laut tropis.
hanya memperlihatkan bagian kepala saja. Hewan ini menggunakan tentakel untuk membawa makanan ke dalam mulut. Urochordata atau tunicate. Hewan ini hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya memiliki 4 struktur chordata, sementara pada fase dewasanya, meskipun tunicate diklasifikasikan sebagai chordata, mereka telah kehilangan notochord, tali saraf dorsal, dan ekor postanal. Tetapi mereka masih memiliki celah faring. Kebanyakan tunicate adalah hermafrodit. Tunicate makan plankton dan detritus, contoh Molgula sp, Botrytis sp. Vertebrata atau Craniata. Hewan vertebrata memiliki ruas-ruas tulang belakang sebagai perkembangan dari notochorda. Habitatnya di darat, air tawar maupun di laut. Vertebrata memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh cranium. Tulang kepala memiliki rahang 2 pasang kecuali agnatha, bernapas dengan insang paru-paru dan kulit. Anggota geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun juga ada yang tidak memiliki anggota gerak. Reproduksinya secara seksual. Jenis kelamin terpisah. Fertilasi eksternal atau internal, opipar, opopipipar, atau pipipar. Jantung vertebrata berkembang baik, terbagi menjadi beberapa ruang. Darahnya mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Vertebrata memiliki sepasang mata, umumnya juga memiliki sepasang telinga. Subfilum vertebrata terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas Pisces, kelas amfibia, kelas reptil, kelas Aves, dan kelas Mamalia.